Overview sedikit terkait dengan kinerja industri AKLP selama tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Seperti apa, Pak? Oke, industri kaca secara keseluruhan mengalami peningkatan. Ada dua pemain besar yang baru saja gabung di industri kaca nasional. Ada investor dari Korea dan investor dari China yang masuk secara skala besar dan sudah memulai pabriknya, satu di Gresik, satu lagi di Purwakarta ya. Dan ini tentu menambahkan kapasitas produksi kaca di Indonesia. Kami sangat berharap pemerintah tetap mendukung kebijakan-kebijakan sehingga FDI (Foreign Direct Investasi) ini tetap dengan mudah mengalir ke Indonesia. Jadi secara keseluruhan kapasitas produksi Indonesia yang tadinya kalah disusul oleh Malaysia sebagai produsen kaca terbesar di Asia Tenggara, sekarang sudah diambil alih kembali dengan Indonesia dengan adanya dua pemain industri besar ini. Baik, dengan masuknya dua investor tadi dari Korea dan juga China, seberapa besar dampaknya terhadap industri AKLP dalam negeri? Tentu ini akan menambahkan daya saing kita di Asia Tenggara. Kapasitas mereka tuh sekitar masing-masing 600.000, kalau kali dua sekitar 1,2 juta ton per hari. Jadi kapasitasnya luar biasa besarnya. Kebanyakan emang tujuan mereka adalah untuk ekspor kembali ke negara mereka masing-masing. Tapi tidak memungkiri akan ada sebagian yang dijual di dalam negeri. Tentu dengan adanya dua pemain ini, dinamika industri kaca nasional akan berubah. Tentu dengan adjustment ya dari segi harga, dengan dari segi kualitas, dari segi kompetitif terhadap negara-negara tetangga kita juga di ASEAN. Baik, dengan masuknya dua pemain baru ini dan juga produksi yang tadi Bapak sebutkan cukup signifikan begitu ya, apakah sudah berdampak juga terhadap pertumbuhan dari produksi AKLP dibandingkan dengan tahun 2023? Saat ini belum, karena mereka masih dalam proses trial production, jadi memang produknya masih belum masuk ke dalam pasar. Rencananya emang di awal tahun 2025 ini. Nah tentu dengan masuknya mereka, dengan mulai produksinya mereka, saya cukup yakin sih harga kaca di Indonesia akan lebih bersaing dengan dibanding negara-negara tetangga juga. Dan ini akan juga mempengaruhi iklim ya, mempengaruhi competition, mengaruhi daya saing juga untuk industri-industri yang sudah berada di Indonesia. Ya, dari hulu ke hilir kami harus bersiap-siap menyerap kapasitas produksi ini dan mencari pasar bukan hanya di lokal dalam negeri tapi juga untuk ekspor. Baik, sejauh ini pada tahun 2024 lalu apa saja yang menjadi hambatan sepanjang tahunnya dan apakah ada yang menjadi urgensi bagi pengusaha AKLP pada pemerintahan Prabowo saat ini? Ya tentu banyak hambatan yang kami alami ya, sama seperti industri lain. Mungkin sebelumnya adalah impor yang membanjiri Indonesia. Bukan hanya di industri kaca, tapi mungkin semua industri digempuri ya oleh impor yang murah dari luar negeri, terutama dari China. Tentu kami tidak diam juga untuk menghadapi ini. Kami berinovasi, kami mengembangkan produk-produk yang sangat muktahir, yang sangat energi performance-nya sangat tinggi sehingga bisa menghemat energi untuk menyaingi import ini. Tapi dari segala harga emang sulit, karena produk-produk import ini dengan sebelumnya begitu leluasa masuk ke Indonesia dengan ASEAN-China Free Trade Agreement yang sudah ditandatangani mungkin dari tahun 2000 sekian. Dengan aturan ini, produk-produk dari ASEAN ke China dan sebaliknya dari China ke ASEAN itu nol, tarif biaya masuknya adalah nol. Dan tentu di on paper, di kontrak di halaman G2G sih di kertas itu harusnya menguntungkan dua negara ya, kedua belahan ASEAN sama China. Tapi faktanya yang lebih menguntungkan adalah produsen-produsen China. Karena dari skala ekonomi, dari segi sumber daya, dari segi harga, mereka jauh lebih kompetitif, lebih murah daripada di Indonesia sehingga produk mereka membanjiri pasar-pasar lokal. Dan kami AKLP yang kami berharap kepada Presiden Prabowo adalah untuk menetapkan tetap kebijakan TKDN sama PDN, produksi dalam negeri dan total komponen dalam negeri, sehingga bukan hanya proyek-proyek pemerintah BUMN yang menerapkan TKDN 40% minimal, tapi juga mungkin memberi insentif fiskal atau non-fiskal kepada swasta supaya mereka juga ada
insentif untuk menerapkan TKDN ini, sehingga mereka lebih banyak menggunakan produk-produk dalam negeri ketimbang dengan produk luar negeri. Baik, terkait dengan impor tadi, meskipun tadi sudah ada FTA begitu ya, Free Trade Agreement dengan China utamanya, apakah concern dari para pengusaha AKLP ini sudah didengar oleh pemerintah? Saat ini dikit demi dikit aspirasi kami didengar. Kami juga menerapkan non-tariff import barrier, yaitu di produksi kaca di dalam negeri sudah wajib menerapkan SNI wajib. Jadi bukan hanya sukarela, jadi dari hulu ke hilir, berapa produk kami sudah harus memiliki sertifikat SNI wajib untuk bisa diperdagangkan. Dan kami meminta ini tetap dengan giat dilakukan untuk produk-produk keturunan lain, sehingga kualitas produk yang masuk ke dalam Indonesia pun mencapai standar minimum tertentu. Jadi jika di Indonesia kami sudah memiliki standar wajib untuk hulu ke hilir, kami minta untuk produk dalam luar negeri yang masuk ke Indonesia juga diterapkan SNI wajib ini. Sehingga minimal konsumen terlindungi dengan kualitas yang baik. Dengan otomatis dengan adanya kebersamaan atau playing field yang rata antara produk dalam negeri dan luar negeri, ini tentu akan memberi dampak yang lebih baik, lebih bagus untuk konsumen Indonesia juga. Nah, kami minta untuk Presiden Prabowo untuk terus menerapkan kebijakan SNI wajib ini supaya lebih luas ke produk-produk keturunan yang lain. Baik, dengan adanya masukan kepada pemerintah tadi dari pengusaha KLP terkait dengan tadi ada impor, ada TKDN, kemudian juga untuk produk SNI sendiri, bagaimana sebetulnya secara general iklim usaha di bidang kaca lembaran dan juga kaca pengaman? Sebenarnya kaca lembaran Indonesia sama kaca pengaman itu cukup baik ya prospeknya. Karena daya serap kami, pasar kami adalah sekitar 70% di properti. Properti yaitu di perumahan, di bangunan tinggi, ruko-ruko. 20% mungkin di industri otomotif, yaitu mobil ya. Kita tahu semua mobil pasti ada kaca depan, kaca belakang, dan jendela, itu juga menggunakan kaca. Dan mungkin sekitar 10% itu di industri. Misalnya untuk microwave, untuk showcase lemari kaca yang kita bisa lihat di Indomaret saat kita mau beli sesuatu, itu lemari esnya tuh pintunya adalah kaca, itu mencakup sekitar 10% dari pangsa pasar. Jadi yang paling besar tetap adalah properti, yaitu bangunan. Dan kita mengetahui bahwa konstruksi di Indonesia itu yang terbesar ya di Asia Tenggara. Bahkan saya pernah melihat statistik di tahun 2019 sebelum COVID, pasar konstruksi di Indonesia itu tetap lebih besar dibanding dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand digabung. Jadi emang luar biasa karena emang Indonesia sangat luas, pemerintah juga melakukan begitu banyak, di pemerintah Jokowi juga melakukan begitu banyak investasi di infrastruktur, otomatis gairah dan permintaan untuk properti akan semakin meningkat. Namun dengan adanya pandemi COVID sebelumnya, itu juga tentu berdampak luar biasa kepada industri properti secara keseluruhan, sehingga minat atau market untuk perkantoran itu sedikit menurun ya, karena mungkin orang sudah terbiasa dengan WFH, apalagi mungkin yang zaman milenial, generasi milenial ini mereka lebih mementingkan work-life balance, sehingga permintaan untuk perkantoran itu sedikit menurun. Dan ini tentu berdampak juga kepada industri kaca secara keseluruhan, karena permintaan menurun, otomatis pangsa kami juga menurun. Di baliknya, permintaan untuk hunian residential itu meningkat luar biasa. Seperti kita ketahui, Indonesia kekurangan rumah tinggal ya, jauh backlog. PU itu ada sekitar mungkin 100 juta ya perumahan yang tertinggal. Ini kita bicara dari yang sederhana, dan kalau kita bicara yang kelas menengah ke atas, itu pun masih shortfall ya, masih sangat jauh daripada kebutuhan. Dan beberapa pengembang lokal di Indonesia yang besar itu sudah menjalankan program-program perumahan yang luar biasa besarnya, skalanya juga besar, sehingga ini mampu menyerap kaca secara keseluruhan. Nah, ini yang kami, balik lagi yang tadi kami minta, supaya kalau bisa pemerintah di bawah Pak Prabowo menerapkan insentif untuk menggunakan TKDN dan PDN bagi proyek-proyek swasta, karena mereka yang sedang giat-giatnya menjalankan konstruksi perumahan untuk rakyat. Baik,